Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sedulur-sedulur semuanya, ketemu lagi dengan kita berdua. Ya. Jadi sering sekali ya kita berdua ini ngevlog bareng. Hari ini kita akan membahas apa ini, Kang Alim? Duh, terserah. Oh gitu, ya sudah. Oke, kita tentukan temanya. Kita akan membahas apakah benar orang yang kurang ngopi itu rentan untuk terjerat atau apa ya bahasanya ya, terjerumus ke dalam ekstremis. Apakah benar seperti itu? Iya. Oke, terima kasih Kang Hakim. Pertanyaannya ini sangat menarik sekali, ya. Hubungan antara kurang ngopi dan paham Paham ekstremis. ekstremis. Oke, jadi begini. Kalau kita berbicara tentang ngopi, itu kan kita sering diajak teman kita, ayo ngopi dulu. Ngopi, iya benar. Saya juga dulu sering kan ngopi gitu. Saya ngajak teman ngopi, ayo ngopi. Oke, ayo. Dia oke gitu. Tapi yang dipesan es teh. Maksudnya di sini apa? Ngopi di sini itu sebenarnya hanya sebagai bahasa yang sudah mengalami perubahan makna. Ngopi dalam arti bukan yang sebenarnya. Bukan Artinya, minum kopi maksudnya bukan ya. minum kopi. Ini ngopi itu hanya dijadikan sebagai bahasa gaul, ajakan Nongkrong bareng. nongkrong bersama. Nongkrong bareng. Bukan berarti kalau ngopi harus pesan kopi, Ya, karena karena bahasa. sering juga kalau saya diajak ngopi saya pesennya teh tarik ya. Nah, Mas Hakim sendiri nggak ngopi kan? Enggak. Tapi kenapa pesen teh gitu loh? Sebenarnya kalau dari segi bahasa memang ya acak-adut, ini acak-acakan. Tapi begitulah ketika kita beralih ke peradaban atau budaya, mengalami perubahan itu sudah sesuatu yang wajar. Jadi, tapi kalau saat ini Kang Hakim, masyarakat kita sudah sangat paham sekali kok. Kalau diajak ngopi ya nggak harus minum kopi gitu loh. Karena belum tentu yang diajak itu juga penikmat kopi, pecinta kopi. Ya, kalau ditanya apakah benar orang yang jarang itu lebih rentan dengan paham-paham ekstremis, saya rasa ada benarnya juga. Ya, kalau kita lihat dari tinjauan segi psikologis, orang-orang yang terkena atau yang rentan terkena paham teroris itu biasanya memiliki pemikiran tertutup ya. Tertutup. Dia itu Dan apa sosialnya ya? juga kurang ya. Betul. Nah, dari situlah kemudian mereka sering berimajinasi yang ekstrim, gitu. Kalau boleh jujur Kang Hakim ya, kalau boleh jujur, saya dulu juga ketika belum seperti sekarang. Sempat jadi ekstremis. Enggak. Maksudnya pernah berpikir kalau saya ngebom gereja itu dapat pahala. Pernah berpikir seperti itu. Kapan itu? Itu waktu SMA. Oh, SMA. Waktu SMA. Karena saya menganggap, oh ini tempat ibadahnya non-muslim. Kalau berarti saya hancurkan, saya rusak, saya dapat pahala. Karena dianggap itu musuhnya Allah gitu ya. Betul. Dulu. Tapi sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah. Takutnya kalau masih. Ya karena sering ngopi, kemudian banyak membaca literasi, kemudian kita menemukan sesuatu, ternyata Sayyidina Umar sendiri itu pernah ke gereja gitu. Apa ya? Bahasanya itu ya zaman dulu gereja lah ya. Kalau zaman sekarang gereja lah ya. Pernah Sayyidina Umar mengunjungi tempat sholat orang-orang Yahudi, Nasrani, itu pernah. Dan itu sebenarnya di dalam agama kita nggak masalah ini ya. Karena banyak sekali yang berseliweran di media sosial itu bahwa ketika kita misalkan datang ke tempat ibadah orang lain, itu dianggap ini sudah menyerupai. Jadi dianggap bahwa kita ini apa ya, semacam sudah murtad gitu kan. Oh tidak. Karena di media sosial kan banyak sekali kan, bahkan mengucapkan selamat misalkan Natal atau apa kan banyak sekali yang menghujat. Kalau itu kan tergantung kembali ke keyakinan masing-masing. Nah itu Kang, maksudnya artinya banyak sekali orang-orang yang pemahamannya itu masih seperti itu. Itu tidak menjadi masalah kalau itu hanya sifatnya pemahaman pribadi. Artinya ya boleh-boleh saja, karena itu termasuk khazanah ilmu kan, termasuk khazanah keilmuan. Tapi kalau ranah ini kemudian dipaksakan, itu yang menjadi masalah. Dipaksakan, kamu kalau mengucapkan selamat hari Natal kamu syirik, ayo jangan mengucapin. Dan itu dilakukan secara paksa, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau hanya sekedar misalnya mengumumkan, saya tidak mengucapkan karena saya meyakini bahwasannya ini nanti akan berimbas begini. Tapi kalau sifatnya di situ semacam kayak membuli Kang. Jadi orang yang mengucapkan itu semacam kayak malah nanti akan menjadi bulan-bulanan. Kedewasaan kan, butuh kedewasaan untuk jadi kita artinya menanggapi.
pemaksaan secara tidak langsung mungkin. Artinya tetap ada pemaksaannya, tetap ada gitu. Tapi sebenarnya begini, Kang. Sampean punya nggak teman orang Kristen? Banyak. Nah, kalau sampean tidak mengucapkan, kira-kira akan terjadi kesenjangan hubungan nggak? Ya secara sosial tidak bagus nantinya. Berimbas. Pasti. Nah, kalau ada hubungan seperti itu, ya monggo silakan diucapkan. Tapi kalau misalnya punya teman non-muslim enggak, punya teman Nasrani enggak, terus sok-sok mengucapkan untuk apa gitu. Daripada menjadi memperkeruh suasana, lebih baik kalau saya sih tidak. Kalau tidak punya relasi atau hubungan apapun dengan orang-orang Kristiani gitu. Tapi kalau punya hubungan, terus itu berimbas kepada hal-hal lain yang bersifat sosial, jika perlu dilakukan, ya monggo. Gitu. Seperti misalnya Menteri Agama, itu kan ada hubungannya juga kan Menteri Agama. Terus juga Presiden, atau mungkin gubernur, bupati dan lain sebagainya yang memiliki jabatan-jabatan tertentu gitu. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke topik kita, Kang. Jadi kan kalau yang kita bahas tadi dari awal itu kan orang yang kurang ngopi atau nongkrongnya itu kurang, diskusinya itu kurang, apakah benar akan lebih rentan terjerat akan paham-paham ekstremis itu? Bisa jadi. Karena tadi orang yang kurang ngopi itu kan berarti kan kurang kumpul orang. Nah, dari kurang kumpul orang ini akhirnya dia itu memiliki, kalau bahasa saya itu satu arah pemahaman saja. Oh iya. Tidak ada. Karena kurang pembanding ya, pembandingnya kurang. Betul. Tapi kalau kita ngopi misalnya ya, saya ngopi sama sampean. Saya mengatakan bahwasanya jeruk ini manis. Sampean membantah kan bisa saja. Oh bisa. Bisa kan? Nah, karena ini jeruknya nggak manis, agak asem, ada rasa asemnya gitu. Akhirnya menjadi orang beda-beda ya. Betul, menjadi sebuah perdebatan kecil dan itu sebenarnya nggak penting. Ngapain sih memperdebat jeruk gitu loh? Ini contoh, jeruk itu sebuah contoh. Artinya orang yang kumpul dengan orang itu mereka sebenarnya membuka wawasan baru, membuka interaksi baru, dialog. Akhirnya, oh ternyata juga ada orang yang berpikir seperti ini, gitu. Itu membuat khazanah baru kan. Ternyata ada orang yang berpikir seperti ini. Ternyata pemikiran saya yang saya anggap itu satu lurus dan benar. Yang benar itu ya. Nah, ternyata ada juga yang menyalahkan, gitu. Betul. Jadi ya dari situ akhirnya orang yang sering ngopi itu insya Allah aman dari virus-virus ekstremis ya. Radikalis, insya Allah aman. Ya. Dan itu bisa jadi salah satu cara deradikalisasi. Berarti ini mungkin bisa dijadikan ini ya, semacam program khusus dari pemerintah ya. Jadi programnya ayo ngopi. Ya kalau mau dilembagakan atau diresmikan mungkin dialog. Ya. Karena di ngopi itu sendiri tidak lepas dari yang namanya dialog. Benar. Nggak mungkin sampean ngopi teman terus diem. Nggak mungkin itu. Pasti ada interaksinya. Dan kalau misalkan kan kita melihat dari kejadian yang sudah ada, itu kan biasanya yang kita lihat di media televisi maupun media online yang lain itu kan orang yang tertangkap oleh Badan Anti Teror BNPT ya, yang tertangkap oleh Densus, itu memang di situ kebanyakan tertutup orangnya ya. Betul. Yang orangnya jarang ini kumpul-kumpul sama tetangganya dan lain sebagainya. Iya, ada masalah dengan lingkungan sosialnya sendiri, ada masalah. Berarti memang bisa kita simpulkan dialog kita pada kali ini yaitu apa? Orang yang kurang ngopi dalam tanda kutip ya. Jadi kurang ngumpul, kurang diskusi, kurang membuka cakrawala berpikirnya ini akan mengakibatkan rentan terkena virus-virus ekstremis. Jadi sekali lagi Kang, bagi pemirsa sekalian yang sudah memiliki anak beranjak dewasa, hati-hati ya, perlu diawasi juga anak kita. Jangan sampai kita berdiam diri atau ada pembiaran ketika ada anak kita sukanya di kamar terus. Sukanya di kamar, tidak mau berinteraksi dengan teman atau berinteraksi dengan tetangga, itu jangan ada pembiaran. Walaupun kita sebagai orang tua ya mungkin merasa lebih aman kalau anak itu di rumah. Tapi bisa jadi kenyamanan dia itu sudah
tersekat atau terbentengi terbentengi, oleh terbatasi. paham-paham yang lain. Karena bisa jadi paham saat ini itu tidak harus ketemu langsung. Benar, Ya kan? benar. Radikalisasi itu tidak harus ketemu langsung. Bisa jadi di media sosial, bisa melalui internet, YouTube Apalagi dan YouTube lain sekarang ya. sebagainya. Betul sekali. Jadi jangan nyaman dengan melihat anak kita terus berdiam diri di rumah, dia seakan-akan waktunya sholat ya sholat ya. Itu jangan merasa nyaman terlebih dahulu, tapi memang butuh dengan sosial itu sangat perlu sekali. Yang anaknya ini memasuki usia SMA ya, Betul. apalagi tadi pengalaman dari Kang Kaleb sendiri sempat berpikiran ekstremis ya, sempat mau ngebom gereja katanya tadi. Nah, itu orang tuh harus lebih Enggak, selektif. sebenarnya bukan ngebom sih, karena dulu kan belum bingung juga mau nyari bom di mana. Yang Petasan. pikiran paling ekstrim saya membuat petasan yang besar gitu. Itu pikiran paling ekstrim saya. Gimana kalau saya membuat petasan yang besar? Saya kan dulu kan memang suka membuat petasan. Merakit petasan saya bisa. Pakai kertas gitu ya. Iya, bisa. Dan itu kan mesiunya itu kalau bahasanya bumbunya itu kan bisa beli. Dan saya dulu tuh suka merakit petasan. Ternyata ini ya, ada bibit-bibitnya ini. Ada bibit-bibitnya. Enggak, tapi sekedar untuk memeriahkan bulan Ramadan. Ya, itu pemikiran yang paling ekstrim saya, pengen membuatnya besar terus dimasukkan di gereja gitu. Tapi itu dulu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak ya. Nah, makanya bagi para orang tua ini harus lebih hati-hati lagi ya. Misalnya seperti ini. Oke lah, tadi dikatakan orang tua harus membiarkan atau mengizinkan anaknya untuk bersosialisasi dengan tetangganya, dengan teman-temannya di luar. Tapi harus juga diimbangi dengan pengawasan kan. Betul. Harus dipilih-pilih juga mana yang boleh dikumpuli, mana yang enggak. Karena banyak juga teman-teman yang masuki tingkatan SMA itu biasanya nanti di SMA itu ketemu temannya, nah baru di situ kenanya. Nah, betul sekali. Dan juga ini tidak jarang ya ketika kuliah. Oh iya. Ketika kuliah ini sangat-sangat rentan juga karena ketika adik-adik kita atau anak-anak kita yang sedang melaksanakan atau sedang menjalankan masa kuliahnya, mereka jauh dari rumah. Iya, betul lah. Susah untuk dikontrol kan. Nah, yang paling penting itu ketika mereka bertemu dengan kita diingatkan, aja neko-neko, jangan macam-macam, kumpul wong sing ya kumpul orang ya kumpul saja tapi pilih-pilih. Pilih-pilih. Artinya jangan sampai mengikuti paham yang neko-neko. Paham yang aneh-aneh. Ini Kang, ada nggak hubungannya anak yang dari kecil itu dia memang terdidik di Madin, terus kemudian ngaji di musola atau di masjid, terus kemudian dia juga kalau selesai Madin itu lanjut ke Wusto, terus kemudian ngaji di pondok dan lain sebagainya, dengan anak yang tidak pernah mengikuti pelajaran seperti itu sama sekali, itu kemungkinan dia terkena virus-virus radikalnya itu rentan yang mana kan? Oh, jelas yang anak yang tidak pernah merasakan atau mengenyam pendidikan semi pesantren seperti itu. Berarti kesimpulannya orang tua ini sekarang mau nggak mau harus ini ya, anaknya itu kalau bisa itu disekolahkan di Madin atau ya pendidikan pondok pesantren ya minimal ya. Karena begini, di Madin itu kan anak-anak kan sudah diberikan bekal, bagaimana sih agama yang benar dan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi itu bagaimana. Nah, ketika mereka mendapatkan asupan ajaran baru, otomatis ilmu yang mereka dapat ini menjadi antibodi gitu. Ada perlawanan. Duh, ini kok nggak sama? Nggak begitu kan? Setidaknya ada pemikiran seperti itu. Ini kok nggak sama dengan apa yang dijelaskan guru saya dulu. Dan nanti bisa membandingkan. Betul. Kalau sudah mempunyai pemikiran seperti itu, berarti antibodinya bekerja dengan baik. Nah, kalau dia respon bagus, artinya geraknya cepat, dia akan membandingkan dengan bertanya kepada gurunya yang dulu. Nah, itu lebih aman daripada dia menyimpulkan sendiri. Oh iya, sekarang kembali kan. Lah dulu, sampean kok bisa punya pikiran mau ngebom itu pakai petasan yang besar? Padahal kan dulu sudah ada basicnya sampean ngaji. Ini gimana ini kok bisa sampai seperti itu? Ya dulu kan media sosial atau komunikasi kan nggak semasif sekarang. Jadi dulu ya mungkin kumpulan-kumpulannya ya teman-teman saya, justru saya yang mondok gitu. Teman-teman saya banyak yang umum gitu. Nah ini
basicnya sudah kuat, kok bisa punya pikiran seperti itu? Ya, mungkin dulu itu kan ekstremis itu tidak segalak sekarang ya. Jadi sosialisasi di pondok tentang ekstremisme itu belum kuat. Belum kuat. Belum kuat. Nah, untuk saat ini kan memang ekstremisme itu sedang apa namanya istilahnya sedang naik daun lah istilahnya. Sedang hit, ya. Sedang hit. Jadi mau nggak mau guru-guru kita yang ada di pondok pesantren, ustadz-ustadzanya memberikan bekal juga. Tapi dulu tidak. Dulu tuh masih apa ya datar gitu loh. Masih belum ada tindakan aksi yang nyata dengan bom-bom itu belum ada. Atau mungkin Kang sampean karena mungkin memahami hadis jihad atau apa? Enggak. Bukan. Tidak karena pemahaman itu. Yang saya penasaran itu awalnya itu dari mana sampean? Ya, saya dapat pikir pemahaman itu? Saya pikir orang seperti itu kan ya istilahnya musuh Islam gitu. Berarti saya menganggapnya siapa yang dia membunuh musuh maka akan mendapatkan enggak ganjaran. sampai membunuh sih, membunuh. enggak. Apa? Kalau untuk Rasanya membunuh apa? tidak. Ya ngerusak aja gitu loh. Vandalisme. Ya, hanya merusak aja gitu. Teror ya, teror tadi itu teror. Pemikirannya tidak sampai membunuh, enggak sampai membunuh orang tidak, tapi untuk hanya merusak gitu lah. Tapi kalau sampean buat petasan besar kan ini bisa mengakibatkan orang lain mati loh kan. Iya kan ngeledakinya kan nggak harus ketika banyak orang. Coba Kosong-kosong kan. iya. Dulu. Dem. Tapi itu dulu sekali lagi itu dulu sekali. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah insaf lah. Nggak artinya sekarang sudah wawasan terbuka ya karena kita sering diskusi, sering ngopi dan membaca buku-buku yang ada gitu. Ya mungkin berarti kesimpulannya apa teman-teman semua? Kesimpulannya harus sering-sering ngopi supaya tidak terpapar oleh paham-paham radikal. Betul. Jelas salah satu ya. caranya. Salah satu caranya. Apalagi ini tadi sudah mendengarkan langsung dari orang yang pernah sempat mau melakukan. Tapi nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu ekstrim sih. Itu ekstrim, Kang. Petasan besar loh, Kang. Ini orang saya kena petasan segini saja besarnya. Karena itu kan masih dalam imajinasi, dalam angan, belum action gitu loh. Jadi enggak, tapi tetap yang namanya paham radikal itu meskipun masih dalam angan-angan tetap itu radikal. Saya menyesal dari ngaku tadi. Oke. Jelas sekali ya teman-teman ya. Ya, mungkin Kang Alim ada closing statement-nya. Seperti itulah kan kita jangan sampai pemahaman yang sempit dan itu menyimpang menurut konsensus atau kesepakatan bersama. Itu langsung kita anut. Kita telaah dulu, kita komparasi, kita bandingkan, kemudian baru kita simpulkan. Jangan sampai membuat kesimpulan sendiri gitu. Itu berbahaya sekali. Kita ambil kesimpulan bahwa kebanyakan orang-orang yang ekstremis itu dia menyimpulkan atau menafsirkan dengan tafsirannya sendiri. Betul. Nah itu yang bahaya. Yang bahaya seperti itu. Bahaya. Dan itu sangat bahaya sekali. Berarti kesimpulannya ngaji itu harus sama guru. Betul. Ya Kang ya? Kalau misalkan ada yang mengatakan saya ini santri online, bisa nggak seperti itu? Boleh nggak santri online? Jadi kita ngajinya itu online, boleh? Ya boleh saja sih. Boleh saja. Tapi takutnya nanti kalau ternyata yang dikaji itu tidak sesuai dengan paham-paham yang dibenarkan. Online dan tidak online itu kan masalah teknis ya. Itu masalah fasilitas. Sebenarnya bisa saja teman-teman sekarang yang ada di sini itu gak sampai sekarang masih ngaji online. Virtual kan dari kiai yang ada di Jawa ngaji virtual. Sebenarnya ya itu hanya sebagai fasilitas. Yang penting kita tidak salah memilih guru, tidak salah melihat tontonan. Sekarang kan itu yang tipsnya untuk memilih guru yang tepat. Kalau ada orang mengajak membenci, mengajak untuk menjelekkan orang lain, menfitnah, dia berani berkata kotor dan mencaci pemerintah, tinggalkan. Itu aja. Cari guru yang adem-adem ya. Betul. Saya simpel aja. Kalau ada yang banyak membenci, menuduh orang lain begini, pokoknya itu kebencian lah. Tinggalkan sudah. Karena kalau kita ikuti terus, sistem otak ini akan merespon bahwasanya apa yang dikatakan benar. Karena saking ketika termindset akhirnya. Kebohongan yang diulang-ulang itu bisa jadi sebuah kebenaran bagi orang yang dimanipulasi tadi. Oke, jelas sekali ya teman-teman ya. Tadi sudah ada tipsnya mencari guru bagaimana, termasuk kesimpulannya orang yang berpikiran atau orang yang kita sebut sebagai ekstremis itu bisa kita simpulkan karena kurang ngopi. Oke, supaya tidak jadi ekstremis maka kita harus banyak-banyak ngopi. Oke.
nanti bisa diagendakan kapan lagi kita ngopi ini ya. Siap. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai sini dulu dari kami berdua. Nanti di lain waktu kita akan ngopi bareng lagi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.